Selamat siang saudara-saudara semua, kembali bertemu dengan saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan melanjutkan kembali pengajaran seri Didaskalia. Kemarin kita sudah belajar tentang press on ya, mengerjakan keselamatan yang kita pelajari dalam surat Filipi pasal 3 ayat 14. Nah, kali ini kita akan mencoba melanjutkan pengajaran ini tentang kekudusan atau panggilan untuk hidup kudus, the call to holy living, ya, dari Allah. Sebab apa? Sebab Tuhan sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Nah, bagaimana kita mengerjakan? Saya sudah menjelaskan kepada kita kemarin ada 5 tahap atau 5 langkah seperti seorang olahragawan yang sedang melatih tubuhnya menjadi seorang olahragawan yang akhirnya menjadi seorang pemenang. Ada tubuh yang harus dilatih, ada otot-otot rohani, otot-otot dari jiwa yang harus di push up, dikerjakan, di press on, ya, sampai akhirnya kita bisa berlari-lari sekencangnya untuk mencapai panggilan Allah di dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang ketika kita diajarkan bagaimana kita mengerjakan itu, nah apa sebetulnya esensi, ya, kualitas atau natur dari keselamatan itu sendiri? Tidak lain tidak bukan adalah kekudusan atau holiness, ya. Dan itu adalah satu panggilan Allah di dalam Kristus Yesus untuk kita kerjakan. Jadi bagaimana kita melakukannya? Kemarin kita sudah belajar 5 langkah. Nah, sekarang apa esensinya dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu menciptakan kita, membuat kita menjadi holy, menjadi kudus. Nah, sekarang kita akan belajar dari surat 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Saya akan membacakan teksnya terlebih dahulu buat kita. Sebab itu berharaplah sepenuhnya pada kasih karunia, ya, atau anugerah yang diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri kelak, sambil kencangkanlah ikatan akal budimu, atau di sini bahasa aslinya dianoia, ya, atau saya terjemahkan di sini akal budi atau pikiran, ya, dan waspadalah. Ayat 14, sama seperti anak-anak taat, janganlah mengikuti nafsu-nafsu dulu pada waktu kebodohanmu. Tetapi seperti Dia yang memanggil kamu adalah kudus, kamu juga hendaklah menjadi kudus di dalam setiap perbuatan. Ayat 16, sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Ya, jadi apa esensi dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Yaitu kudus, sebab Allah itu kudus. Nah, dari sini saya mencoba untuk membuat sebuah konsep atau sebuah outline, ya, bagi kita supaya kita bisa memahami lebih baik, ya. Jadi ada konsep outline, atau ini adalah level comprehension, pemahaman, ya, atau seringkali kalau saya ajarkan ini adalah level sarkik, ya. Sarkik itu berarti level teks luarnya, gitu ya, atau textual meaningnya, atau apa namanya, meaning dari teks itu sendiri. Yang saya dari 4 ayat ini saya mendapatkan textual meaningnya adalah berharaplah pada kasih karunia, itu pada intinya, ya, atau berharaplah pada anugerah Allah. Yang pertama sepenuhnya, yang kedua mengencangkan ikatan akal budi atau dianoia, yang ketiga waspada, yang keempat tidak menuruti hawa nafsu atau nafsu-nafsu, yang kelima menjadi kudus dalam setiap perbuatan kita. Nah, ini adalah level sarkik, ya, atau literal meaning, ya, textual meaning, ya. Saya tidak membuat memang sintaktik konten, ya, tetapi dari sintaktik form yang saya terjemahkan dari sini itu kita bisa mempelajari 5 poin yang penting di sini, yaitu sepenuhnya mengencangkan ikatan akal budi, waspada, tidak menuruti hawa nafsu, dan menjadi kudus dalam setiap perbuatan kita. Nah, 5 poin ini akan saya turunkan ke dalam bentuk yang namanya semantic content, atau ini istilahnya adalah makna spiritual meaning dari teks tersebut yang saya rangkum menjadi 5 poin ini.
Ya, apa spiritual meaning atau semantic content? Nah, spiritual meaning ini merupakan makna rohani untuk ditulis. Nah, ketika Petrus menuliskannya, nah spiritual meaning lah ini yang akan saya jelaskan. Ini pengilhaman Roh Kudus kepada Petrus. Sehingga ketika kita membaca tulisan Petrus ini, kita tidak hanya membaca apa yang dia tulis secara teksnya kita uraikan, tetapi apa di balik spiritual meaning atau istilahnya adalah teorianya. Jadi ada sarkik, ada teorianya. Itu seperti ibarat ini adalah tubuh kita, di dalamnya adalah ada jiwa kita. Nah, seperti teks Alkitab itu adalah tubuh kita, di dalamnya ada pengilhaman atau message ya dari Roh Kudus kepada kita. Itulah spiritual meaning. Nah, kita mengkombinasikan bagaimana kita mencari tahu semantic content atau spiritual meaning atau teori ya. Tentu kita mengandalkan teks tadi sebagai fondasinya, tetapi kita juga mencari apa yang diajarkan oleh Alkitab itu sendiri melalui gereja. Ya, nanti ada beberapa tulisan Church Fathers yang akan kita bahas. Rasul Petrus memerintah kepada kita supaya kita sepenuhnya berharap pada kasih karunia Allah. Jadi jelas ya di dalam teks ini dikatakan di ayat yang ke-13 ya, berharap sepenuhnya kepada anugerah Allah yang diberikan kepada kita pada saat kedatangan Yesus Kristus yang kali kedua. Berharap pada kasih karunia Allah harus diwujudkan dalam kehidupan yang kudus atau perbuatan kudus yang dimulai dari dalam diri kita. Ya, yaitu di sini Petrus menggunakan istilah dianoia, mengencangkan ikatan akal budi. Yang pertama, yang kedua berwaspada atau berjaga-jaga, dan yang ketiga tidak menuruti hawa nafsu. Jadi ada 3 poin penting, saudara-saudara. Yang pertama adalah mengencangkan ikatan akal budi, yang kedua berwaspada, dan yang ketiga tidak menuruti hawa nafsu. Pada saat Yesus Kristus menyatakan diri kelak, semua orang percaya akan diuji, yakni pembuktian kemurnian iman mereka, sehingga mereka memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Ya, dalam 1 Petrus 1:7. Kasih karunia yang diberikan kepada kita pada saat kedatangan Yesus Kristus itu adalah pujian, kemuliaan, kehormatan dari Allah kepada kita setelah kita melewati serangkaian ujian atau pembuktian kemurnian iman kita. Sehingga ada ujian atau pembuktian kemurnian iman di dalam pengharapan akan kasih karunia itu. Nah, di dalam ujian itu Rasul Petrus menasihati kita supaya hidup di dalam kekudusan, sebab dengan kekudusan itu kita akan tahan uji. Nah, saudara-saudara, bagaimana menjalani panggilan hidup kudus sehingga kita akan tahan uji? Petrus menjelaskan bahwa itu harus dimulai dari dalam diri kita. Ini poin yang sangat penting ya. Ketika kita menantikan pengharapan kasih karunia, ketika Kristus datang itu yang kali kedua, maka itu ada ujian terhadap iman. Nah, ujian terhadap itu dimulai dari dalam diri kita. Ya, pertama, kencangkanlah ikatan akal budimu. Nah, kata tes dianoias atau dianoia ini di sini telah jatuh di dalam dosa. Ya, memusuhi Allah. Kita bisa baca dalam Efesus 2 ayat 3, Kolose 1 ayat 21. Jadi dianoia kita yaitu akal budi pikiran kita itu sudah jatuh di dalam dosa, memusuhi Allah. Namun ketika Yesus Kristus datang, ya, berinkarnasi, dia telah memberikan pengertian atau pikiran kepada kita supaya pikiran kita mengenal yang benar, yakni Allah sendiri. Ya, dalam 1 Yohanes 5 ayat 20. Dianoia di sini harus dikencangkan, artinya diikat dalam kebenaran. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus, yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Jadi ini paralel dengan apa yang diajarkan oleh Paulus dalam Efesus 6 ayat 14. Sebagai salah satu senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Dan menurut penulis Injil Lukas, berikat pinggang senantiasa dalam kita berjaga-jaga atau berwaspada. Lukas 12 ayat 35. Nah, dianoia yang terikat oleh kebenaran akan memberikan kita satu kemampuan atau senjata
dan kewaspadaan dalam melawan tipu muslihat iblis. Pikiran seperti apa yang diikat oleh kebenaran itu? Nah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa dianoia kita hendaklah pikiran Kristus atau nusnya Kristus. Sebab Kristus sendiri adalah kebenaran. Pikiran kita harus terikat kepada Kristus. Jadi kalau Rasul Petrus menyatakan berikat pinggang, mengencangkan pikiran kita. Itu artinya pikiran kita tuh diikat oleh satu tali, berikat pinggangkan Kristus atau pikiran Kristus. Sehingga hidup kita adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. John Chrysostom itu menuliskan, menarik ya buat kita, bahwa segala tindakan kita adalah doa kita kepada Dia. Dia katakan, I implore you, brethren, never to break or despise the rule of this prayer. Ya, saya menasihati engkau, saudara-saudara, untuk tidak pernah mengabaikan atau melanggar aturan doa ini. A Christian, when he eats, drinks, walks, sits, travel, or does any other thing, must continually cry, Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy upon me. Artinya seorang Kristen baik ketika dia makan, minum, berjalan, duduk, bepergian, atau melakukan hal-hal yang lain, harusnya dia terus-menerus berseru, Tuhan Yesus Kristus Anak Allah, kasihanilah aku. Sehingga the name of the Lord Jesus descended into the depth of the heart. Sehingga nama Kristus itu sendiri turun ke dalam kedalaman hati kita, should subdue the serpent ruling over the inner pasture, ya, akan mengalahkan ular yang terus memerintah di dalam batin kita, and bring life and salvation to the soul, dan akan membawa kehidupan, keselamatan bagi jiwa kita. He should subdue the serpent ruling over the inner pasture and bring life and salvation to the soul. He should always live with the name of the Lord Jesus, so that the heart swallow the Lord and the Lord the heart. Sehingga dengan mengucapkan nama Yesus itu, maka dia akan tinggal di dalam hati kita itu menelan Allah dan Allah di dalam hati. Ya, dan dua itu menjadi satu. And again, do not estrange your heart from God. Ya, jangan jauhkan hatimu dari Allah, tetapi tinggallah di dalam Dia. Had always guard your heart by remembering our Lord Jesus Christ, dan selalu berjaga-jaga dalam hatimu dengan mengingat, dengan cara mengingat Tuhan kita Yesus Kristus, until the name of the Lord become rooted in the heart, sampai nama itu benar-benar berakar di dalam hati kita. And it ceases to think anything else, sampai kita tidak tergoda oleh pikiran-pikiran yang lain yang menyesatkan kita. Nah, bagaimana pikiran kita atau dianoia kita itu bisa terikat kepada Kristus? Nah, Kristus sendiri menyatakan dalam kitab Wahyu, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku. Ya, kita bisa baca dalam Wahyu 3 ayat 20. Artinya apa? Kita harus membuka pikiran kita, membiarkan Kristus masuk dan bekerja di dalam diri kita, di dalam hati kita. Nah, ketika dia sudah masuk, maka dia akan membawa pikirannya ke dalam pikiran kita, di dalam dianoia kita. Nah, Cornelius itu menuliskan, jika seseorang meminta atau bertanya kepada kamu satu pertanyaan, what does Jesus bring with him? Apa yang Yesus bawa? Nah, ketika dia membuka pintu dan lalu mempersilahkan dia masuk ke dalam hidup kita, maka haruslah kamu menjawab, dia membawa harta kekayaan. Yang pertama apa? The kingdom of God come with power. Kerajaan Allah dengan kuasanya. Dia membawa itu. Forgiveness of sin, pengampunan dosa. Inward cleansing, pembersihan batin. Peace with God, damai sejahtera. Eternal life, kehidupan kekal. Karunia Roh Kudus, ya, kasih, sukacita, kemenangan atas godaan, kebangkitan dari antara orang mati, tubuh yang dimuliakan, kekekalan, ya, dan terakhir bahwa Allah sendiri, ya, yang akan tinggal di dalam diri kita. Nah, if the kingdom of God has come with power for you, then you have received and receiving, and one day we receive in the full all days blessing and more. Dan jika kerajaan Allah itu sudah datang di dalam kamu menerimanya dan sedang menerimanya sekarang, maka suatu hari
nanti kamu akan menerima secara penuh semua berkat-berkatnya. Nah, kedua, dengan pikiran Kristus ini, maka kita bisa senantiasa berjaga-jaga ya untuk melawan si iblis. Jadi yang pertama mengikat pinggangkan our nous, our dianoia itu dengan pikiran Kristus sehingga kita bisa berjaga-jaga untuk melawan si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Rasul Petrus menyatakan bahwa kita harus berjaga-jaga di dalam doa-doa kita. 1 Petrus 4 ayat 7. Berjaga dan berdoa tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yesus sendiri mengajarkan dalam Lukas 21 ayat 36 ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya. Berjaga-jaga dan berdoa adalah cara kita menjaga kemurnian iman kita. Berjaga-jaga dan berdoa adalah benteng terhadap setiap godaan, temptation, pencobaan dari si iblis yang hendak masuk menguasai hati kita sehingga pikiran kita bisa menjadi jahat. Anthony Cornelius menuliskan, prayer is not merely a gift, it is hard work. Berdoa itu bukan hanya sekedar anugerah atau karunia, tetapi ini adalah usaha kita. Kita butuh vigilance, nepsis, and watchfulness. Ibarat berdoa berjaga-jaga itu adalah usaha, berjaga-jaga itu seperti panglima yang berperang melawan segala godaan, sedangkan hati kita berdoa. Nah, ini seperti dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala ketekunan, ya, karena dari situlah akan terpancar kehidupan. Yesus memerintahkan muridnya pada akhirnya di dalam peringatan tentang akhir zaman apokaliptik, watch what I say to you. I say to you, watch. Ya, aku selalu berkata kepadamu, kepada kalian semua, berjagalah. Ya, dalam Markus 13 ayat 33 dan 37. Such watchfulness block demonic thought. Jadi berjaga-jaga itu akan menghambat ya pikiran-pikiran jahat untuk menguasai hati kita. Enabling the mind tadi, dianoia tadi untuk concentrate ya pada satu hal yang dibutuhkan. Lukas 10:42. Pikiran kita ya dari yang berjaga-jaga ini adalah the sentry, the sleepless guardian, place over the inner Jerusalem, kata Saint Seraphim ya. Nah, ini adalah satu state gimana kita berjaga-jaga yang menyebabkan kita itu selalu sadar, awake, bahkan ketika kita tidur sekalipun. Ya, dikatakan dalam Hikmat Salomo, Song Salomo pasal 5 ayat 2, though I sleep, my heart keeps awake. Dengan berjaga-jaga, maka kita tidak tidur seperti orang lain. 1 Tesalonika 5 ayat 6. Karena kita adalah orang-orang siang atau anak-anak terang, di mana Kristus telah masuk menerangi hati dan pikiran kita. 1 Tesalonika 5 ayat 8, 1 Yohanes 1 ayat 5. Nah, Bapak Gereja Saint Simeon the New Theologian menuliskan tentang hal ini. Attention must be so united to prayer as the body is to the soul. Jadi berdoa dan berjaga itu harus bersatu seperti antara tubuh dan jiwa. Attention must go forward and observe the enemies like the scout. Ya, tadi yang saya katakan. Berjaga-jaga itu yang harus maju ke depan, mengamati musuh. Ya, seperti seorang pramuka gitu ya. It must first engage in combat with sin. Dialah yang pertama harus menghambat itu. And resist the bad thought, dan mencegah jangan ada timbul pikiran-pikiran jahat yang muncul dari dalam jiwa atau hati. Jadi memang Bapak Gereja mengajarkan kepada kita bahwa bad thought ini menjadi benih dari timbulnya hawa nafsu. Jadi jangan sampai bad thought ini, atau istilah Yunani adalah dialogismoi yang diajarkan oleh Yesus di dalam Injil ya, bahwa dialogismoi itu jangan sampai muncul. Oleh karena itu harus dimatikan yang namanya vigilance, attention, nepsis. Ya, prayer must follow attention. Jadi doa harus diikuti dengan attention. Banishing, menghancurkan, ya, destroy, membinasakan sekaligus semua pikiran jahat yang bisa timbul. Ya, karena dengan demikian kita bisa menghancurkan mereka. Nah, betapa pentingnya berjaga-jaga dan berdoa. Ini juga dikatakan oleh Basil the Great, ya, seorang bapak gereja yang besar. Dia katakan, we should watch over our heart with all vigilance. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, not only to avoid ever losing the thought of God. Tidak hanya berjaga-jaga supaya tidak kehilangan pikiran tentang Allah, or sullying the memory of His wonder by vain imagination, atau tidak kehilangan akan karyanya,
but also in order to carry about the holy thought of God stamped upon our soul as an ineffaceable seal by continuous and pure recollection. Tetapi berjaga-jaga itu juga membawa pikiran-pikiran yang kudus tentang Allah yang terstempel ya di dalam jiwa kita sebagai stempel tidak bisa dibuka ya, yang terus akan terus memurnikan pikiran kita. So the Christian direct every action, sehingga perbuatan kita baik kecil atau besar menurut kehendak Allah akan menunjukkan the action, tindakan, at the same time with care and exactitude. Pada saat yang sama kita bertindak, pada saat yang sama kita juga berhati-hati ya, atau berjaga-jaga. Menjaga pikiran ini tetap pada Allah yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan segala sesuatu. In this way, he fulfills the saying. Dengan cara ini, ya, dia mengatakan, I set the Lord always at my side. Itulah artinya, saya menatap Allah selalu. For he is at my right hand, karena dia tangan kananku. But that I be not moved. Jika tidak, saya tidak bisa bergerak. And he also observed the precept. Whether you eat or drink or whatever else you do all the glory of God. Inilah artinya apapun yang kamu lakukan, makan atau minum, kamu melakukannya untuk kemuliaan Allah. We should perform every action as if under the eyes of the Lord. Kita harus melakukan segala sesuatu seolah-olah dia menatap kita. And think every thought as if observed by him. Dan berpikiran ya seolah-olah dia mengamati kita. Fulfilling the words of the Lord. Penuhilah perintah Allah. I seek not my own will, but the will of him that sent me, the Father. Seperti kata Kristus ya, aku tidak mencari kehendakku sendiri, tetapi kehendak dia yang mengutus aku, yaitu kehendak Bapa. Nah, ini adalah satu example ya kepada kita bahwa penting kita selalu berjaga-jaga. Ini baik sekali yang dikatakan oleh Basil ya, sangat dalam. Sebab itu tidak heran bahwa Yesus dan para rasul mengajarkan kita senantiasa untuk vigilance, berjaga-jaga dan berdoa sehingga kita bisa mengalahkan pikiran jahat. Berjaga-jaga dan berdoa menjadi ciri atau tanda dari orang yang pikirannya adalah pikiran Kristus itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, saya akan menjelaskan, pikiran yang terikat pada Kristus dan berjaga-jaga dan berdoa, ini adalah satu senjata untuk melawan hawa nafsu kita. Sebab itu Rasul Petrus menuliskan, janganlah mengikuti nafsumu yang dulu terjadi pada waktu kebodohanmu. Artinya pada waktu kita belum mengenal kasih karunia Allah, keselamatan itu. Ya, karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 3, tapi kita juga bisa baca Efesus 2 ayat 1 sampai 8. Sebagai orang yang telah lahir kembali, maka kita mengenakan pikiran Kristus, berjaga-jaga dan berdoa. Untuk apa? Rasul Petrus menjelaskan untuk membuktikan kemurnian imanmu melalui serangkaian ujian yang berasal dari hawa nafsu sehingga pada hari pernyataan Kristus kamu tahan uji. Ya, 1 Petrus 1 ayat 7. Hawa nafsu yang bisa lahir di dalam diri kita menjadi semacam ujian pembuktian kemurnian iman kita. Sebab itu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Lalu pertanyaannya, apa itu hawa nafsu? Nah, Bapak Gereja Gregory of Nyssa menjelaskan bahwa hawa nafsu di dalam diri kita itu seperti natur binatang atau sifat kebinatangan. The animal comes into this world before we live. Jadi binatang itu diciptakan sebelum manusia. We have inherited some of the quality, dan kita mewarisi beberapa kualitas atau natur sifat dari kebinatangan. This is the spring from which our emotions are derived. Inilah juga seperti emosi kita berasal. Those quality which secure self-preservation in animal have been transferred into human life and become patience. Jadi kualitas-kualitas kebinatangan itu, inilah yang ditransfer ke dalam diri manusia dan menjadi patience atau hawa nafsu. Human nature, natur manusia, has a double likeness, punya double ya. In the drive of the patient, it reproduces the signs of the animal creation. Jadi kalau menghasilkan patient itu menghasilkan animal, ya, natur animal dalam diri kita. Tetapi in the soul, di dalam jiwa, it has the future of the divine beauty. Tapi jiwa atau roh kita memiliki beauty.
Maksudnya adalah Nisa menjelaskan kepada kita bahwa nafsu itu sebetulnya tidak sesuai dengan apa yang menjadi divine beauty. Ketika itu timbul, itu adalah the animal patience gitu ya. Tetapi bukankah Allah yang juga menciptakan binatang itu? Apakah Allah juga menciptakan patience itu? Nah, sekali lagi dikatakan di sini insting atau passion yang timbul dari binatang itu juga ada dalam diri manusia, dan patience itu sebetulnya itu yang Tuhan kasih kepada kita untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian dari diri kita. Tetapi patience di dalam hal ini yang dijelaskan oleh Nisa ini adalah patience yang memang akhirnya menjadi liar, memberontak, melawan apa yang Tuhan tetapkan. Misalnya contoh Adam yang melanggar batas ya, perintah Allah yang tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, karena dia melanggar batas itu, akhirnya itu menjadi patience yang seperti binatang yang melukai dirinya sendiri. Oke, sekarang saya akan jelaskan dari mana datangnya hawa nafsu itu, ya, atau patience tadi. Nah, pikiran yang jahat ini adalah benih timbulnya hawa nafsu, ya. Iblis, kata Rasul Petrus, seperti singa yang mengaum untuk menelan kita. Selalu ada serangan atau godaan atau perasmos dari iblis, dan godaan iblis ini adalah menguasai hati atau kardia kita. Ya, kita bisa baca dalam Kisah Rasul 5 ayat 3, 1 Petrus 5 ayat 8, Efesus 6 ayat 11. Sehingga dari hati yang dikuasai iblis, akan timbul segala pikiran. Nah, pikiran ini dibedakan ya. Ini bukan pikiran-pikiran sehari-hari, tetapi ini adalah satu pikiran yang memang sudah dikuasai oleh iblis yang disebut dengan logismoi. Nah, logisme ini tentu jahat karena dikuasai oleh iblis. Ya, kita bisa baca dalam Markus 7:21, Matius 15 ayat 19. Nah, dialogisme atau logisme ini adalah bagian dari akal budi atau apa namanya? Dianoia tadi ya. Nah, pikiran yang jahat ini akan memunculkan keinginan atau hawa nafsu. Oke, ini yang sering disebut dengan lust atau epitumia, keinginan daging ya, atau patos ya, yang jahat, dan jika keinginan dibuai maka akan melahirkan dosa. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Artinya jika keinginan itu dilakukan oleh aku yang sadar, maka akan melahirkan dosa. Sebab itu membentengin hati dan pikiran kita menjadi hal terpenting dalam memerangi atau melawan hawa nafsu itu. Membentengi hati dan pikiran ini hanya dapat kita lakukan ketika kita tadi berjaga, berdoa, ya, seperti diajarkan Kristus dan para rasul dan bapak-bapak gereja kepada kita. Kita lanjutkan. Maximus the Confessor itu menuliskan, some remedies arrest the movement of the patients and do not allow them to grow, ya, and other weaken them and make them wither. Thus, fasting, labor, and vigil prevent the growth of lust and solitude, contemplation, prayer, and love of God weaken it and leads to its disappearance. Jadi nafsu itu perlu dikelola. Ya, bagaimana kita bisa tahu pergerakannya, nafsu yang akan menghasilkan dosa itu kita bisa arrest, kita tahan, kita jangan biarkan nafsu itu grow, bertumbuh, ya, tapi kita bisa melemahkannya, bahkan bisa memudarkannya. Dengan cara apa? Fasting, ya, jika kita punya nafsu makan yang berlebihan, kita fasting, ya, atau kita labor, kita vigil, berjaga. Membuat nafsu itu tidak akan bisa bertumbuh menjadi yang namanya lust atau tadi epitumia atau patos tadi, ya, solitude, contemplation, ya, keheningan, ya, doa dalam puja Yesus tadi, bahkan love of God itu bisa melemahkan dan membuat itu menjadi hilang. Begitu juga kata Saint Theophan, ya, dia menuliskan, what do we do when attacked by some criminal? Apa yang kita lakukan ketika kita diserang oleh seorang penjahat atau kriminal? We strike out at him and shout for help. Ya kan, kita pasti akan berusaha menolak dia atau memukul dia dan meneriak minta tolong. Nah, begitu juga our cries answer by the police. Lalu kita di polis, lalu dia datang menyelamatkan dari bahaya. Nah, hal yang sama dengan namanya peperangan rohani, patience, hawa nafsu, ya. Isilah dengan anger, dengan kemarahan terhadap hawa nafsu itu, call for assistance, tapi juga panggilah pertolongan, help me, oh Lord Jesus Christ, Son of God, save me. Nah, oh
make speed are sometimes hidden from the earth by thick clouds. Kadang-kadang sinar matahari itu tertutup oleh awan, ya. For a while, a person may be deprived of spiritual comfort. Kadang-kadang kita juga merasa nyaman dengan keadaan rohani kita, ya, grace brightness dengan terang kita. Tapi ini juga bisa menyebabkan yang namanya cloud of patience, ya, awan patience. Then all of a sudden, without that person being aware, tanpa kita sadari bahwa it's all given back. Yeah, just as the surface of the earth rejoices at the clouds, so the words of prayer are able to break through the thick clouds of the patience away from the soul. Jadi kadang-kadang matahari itu terhambat, ya, atau terbendung oleh awan. Nah, begitu juga kadang-kadang kita, ya, bisa terbendung oleh yang namanya awan patience itu. Nah, oleh sebab itu pecahkan patience, awan patience itu dengan the words of prayer, dengan kata-kata doa kita. Oke, sekarang kita akan masuk poin yang keempat. Nah, menjadi kudus dalam setiap perbuatan kita. Apa artinya ini? Nah, menjadi kudus adalah panggilan Allah. Kita baca dalam 1 Petrus 1 ayat 15, 1 Tesalonika 4 ayat 7. Menjadi kudus adalah kondisi kita yang akan tahan uji ketika Kristus menyatakan dirinya kelak, sehingga kita akan dipuji oleh Allah. 1 Petrus 1 ayat 7, 2 Korintus 10 ayat 18. Menjadi kudus adalah keadaan tidak bercacat ketika kita menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 7 sampai 8. Nah, menjadi kudus berarti segala perbuatan kita itu memang accordance to the God's will, sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itu Rasul Petrus menasihati kita supaya kita membentengi hati dan pikiran ini dengan pikiran Kristus, berdoa dan berjaga-jaga, sehingga segala perbuatan kita adalah perbuatan baik, ya, bukan perbuatan yang lahir dari hawa nafsu jahat. Dengan demikian kita dapat hidup kudus di hadapan Allah. Menjadi kudus seperti yang ditulis oleh Cornelius, holy, kudus artinya mean those who are in the process of separating themselves from the sinful. Artinya kita memisahkan diri dari hal-hal dosa yang mengitari kita di dalam diri kita, dan kita mengubah hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Nah, kehidupan kudus yang demikian itu nggak pernah dicapai tanpa the power of the precious body and blood of Jesus in us. Nah, misalnya dia mengutip dari Nicholas Kapasilas, dia mengatakan bahwa the faithful are called saints, ya, orang-orang setia, orang-orang beriman itu dipanggil orang-orang kudus, saints, ya, because of the holy things of which they partake, karena mereka mengambil atau ikut serta di dalam hal-hal yang kudus, because yaitu tubuh dan darah Yesus yang kita terima. Jadi ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus yang kudus, maka hidup kita itu juga kudus. We shall never succeed in our journey toward perfection without the presence of Jesus, which offered to us in the Holy Eucharist, and who enable us to say with Saint Paul, I can do all things in Christ who strengthened me. Dia pernah bisa, ya, berhasil dalam perjalanan kesempurnaan pada kekudusan tanpa kehadiran Yesus yang sudah menawarkan tubuh dan darahnya, yang bahkan memampukan kita, ya, untuk melakukan itu. Seperti yang Rasul Paulus saksikan, aku bisa melakukan segala hal di dalam Kristus yang menguatkan aku. Nah, ini satu perkataan yang penting. I can do all things in Christ who strengthens me. Ya, ini yang kita mesti ingat. Dalam masa pengharapan akan kedatangan Kristus yang kali kedua, supaya kita bisa menerima pujian dan kehormatan dari Allah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan menerima mahkota kemuliaan dari Allah, maka kita dipanggil untuk Allah, ya, dipanggil oleh Allah untuk hidup di dalam kekudusan sama seperti Dia adalah kudus.
Tanpa kekudusan maka kita tidak mungkin menyatu dengan Allah. Seperti tadi saya katakan ya, nature kita, natur kita itu adalah mencapai kekudusan sehingga kita bisa menyatu dengan Allah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang adalah kudus itu. Mari kita praktikkan hidup kudus dengan cara membentengi hati dan pikiran kita dengan pikiran Kristus, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Amin. Thank you semuanya. Kiranya pengajaran tidak sekali ini boleh menolong kita mengingatkan kembali kepada kita bahwa panggilan kita itu adalah menjadi serupa dengan Kristus yang menyatu dengan Allah di dalam kekudusan, sehingga kita harus bisa membentengin hati dan pikiran kita dengan pikiran Kristus, berjaga-jaga dan berdoa seperti yang kemarin saya juga jelaskan ya, bahwa berdoa, berjaga-jaga, mengikat nus kita itu dengan pikiran Kristus itu adalah semacam kita diberi kekuatan energi kalori untuk terus bekerja, berlari, mengerjakan, mencapai yang namanya kekudusan itu. Kiranya renungan ini menolong kita. Thank you semuanya, sampai ketemu pada pengajaran yang lain. Semoga kita diberi kekuatan oleh rohnya untuk terus mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. God bless us. Thank you.